Selamat pagi guys. Ya, kali ini saya punya project untuk bikin meja komputer karena seperti yang bisa kita lihat meja komputer saya itu kekecilan banget karena ukurannya cuma 100 cm kali 65 cm. Untuk tabletopnya saya akan menggunakan papan finger joint dan untuk pemotongannya saya lakukan di rumah teman karena beliau punya mesin table saw-nya. Sesuai dengan ukuran yang saya mau, rencananya ukuran tabletopnya 160 dikali 65 cm. Bahan rangkanya saya akan menggunakan besi bekas untuk rel pintu geser. Saya belinya diskonan karena dijual tanpa roda untuk pintu gesernya, alias sudah tidak lengkap. Kalau tidak salah sebatang itu Rp8.000. Belinya udah lama dan baru ini mau saya gunakan. Saya mulai dengan melakukan pemotongan besi rel pintunya dulu sesuai dengan ukuran yang saya perlukan. Rencananya rangka meja akan saya bagi menjadi dua bagian rangka tabletop dan bagian rangka kaki. Tujuannya supaya pada saat pas perakitan itu bisa saya lakukan sendirian tanpa perlu bantuan dari orang lain. Kalau saya jadiin satu, takutnya saya tidak sanggup untuk mengangkat rangkanya sendirian. Soalnya proses pembuatannya dilakukan di lantai 3 rumah saya dan nanti penempatan mejanya di lantai 2. Jadi masih harus saya angkat turun satu lantai. Saya lakukan fitting dulu sekalian mengukur panjang, lebar, dan diagonal rangkanya. Setelah semuanya sesuai, baru saya lakukan tack welding alias las titiknya. Pengelasan seperti biasa menggunakan mesin Lasmik HNL 200 ampere. Nah, setelah tack weldingnya selesai, baru pengelasan selanjutnya saya lakukan di meja las. Untuk penguatnya di bagian tengah saya pakai sisa potongan, tapi karena nggak cukup panjang jadi saya lakukan penyambungan. Saya lakukan penghematan supaya bahannya cukup, minimal bisa dapat rangka tabletopnya deh. Dan untuk pengunci tabletopnya saya gunakan bagian pengunci roda dari rel pintunya yang saya las langsung ke rangka mejanya. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya setelah pengelasannya. Berikutnya adalah tiang untuk dinding pegboard mejanya. Saya bentuk siku dan akan dilas pada rangka tabletopnya.
Dan beginilah hasil pengelasannya. Untuk welder pemula seperti saya sudah cukup oke lah. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, jadi rencananya bentuknya akan seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Kalau ada saran dan komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan senang sekali kalau dapat masukan dari teman-teman supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, jadi rencana saya itu mejanya akan seperti ini bentuknya. Ada bagian tabletopnya dan ada juga bagian dinding di mejanya yang akan saya buat seperti pegboard. Saya kemudian kepikiran untuk menambahkan sebuah rak di bagian atasnya, tapi karena sudah kekurangan bahan, jadi saya gunakan besi bekas rak siku yang saya las di bagian atasnya untuk membentuk rak. Untuk mengetes kekuatan dari raknya, maka bagian dari rangka raknya saya tes dengan beban berat badan saya. Sedikit info, berat badan saya adalah 75 kg, jadi harusnya rak ini mudah-mudahan akan kuat untuk beban di bawah 75 kg. Kemudian saya melakukan penyesuaian pada papan dinding dan tabletopnya agar bisa masuk ke rangka yang telah saya buat dengan menggunakan
trimmer dan gerinda potong. Pada bagian sudut dari tabletopnya saya bulatkan menggunakan flat piece supaya bentuknya lebih estetis. Dan sekarang tabletopnya sudah bisa duduk ke rangka meja dengan pas. Bagian atas sudut tabletop dan dinding mejanya juga saya bulatkan menggunakan trimmer agar tidak terasa tajam dan juga sekaligus supaya bentuknya lebih estetis. Kemudian saya lakukan pengamplasan yang dilanjutkan dengan mengaplikasikan wood filler dan nantinya akan diamplas kembali. Tujuannya agar permukaan yang tidak rata pada kayu akan tertutup oleh wood fillernya sehingga menghasilkan permukaan yang rata dan halus pada kayu. Untuk wood filler saya menggunakan produk dari Impra. Nah, ini setelah wood fillernya kering, kurang lebih sekitar 30 menit kemudian baru saya lakukan pengamplasan lanjutan. Kemudian pada bagian dinding mejanya saya garis pattern 25 mili dikali 25 mili yang nantinya akan saya bor satu ke satu sehingga dindingnya akan menjadi pegboard sesuai rencana awal saya.
364 days later. Selanjutnya, permukaan dari papan tabletop dan dindingnya saya oleskan wood filler yang saya encerkan dengan sedikit thinner, kurang lebih 5%. Dan setelah dikeringkan selama 2 jam, dilanjutkan dengan pengamplasan sampai terlihat serat kayunya kembali. Setelah pengamplasannya selesai, permukaan papannya dilap menggunakan kain kering untuk membersihkan permukaan dari debu dan kotoran. Dan kemudian saya lanjutkan dengan penyemprotan clear coat PU menggunakan kompresor dengan tekanan 2 bar pada regulator. Hasilnya lumayan juga, glossy dan mengkilap seperti ini. Dilanjutkan dengan penyemprotan clear coat pada bagian dindingnya juga. Nah, sampai pada tahap ini saya sudah kehabisan bahan untuk membuat kaki mejanya. Jadi saya jalan-jalan ke tukang loak dan membeli beberapa batang besi hollow dengan ketebalan 2 mm. Keuntungan membeli bahannya di tukang loak jelas harganya jauh lebih murah ya. Tapi tentu saja konsekuensinya bahan yang dari tukang loak biasanya karatan parah seperti yang terlihat di sini. Jadi tidak bisa langsung saya gunakan, karatnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Baru kemudian saya potong sesuai ukuran yang saya perlukan.
Bagian ini saya buat sebagai join antara rangka meja bagian atas dengan kaki mejanya, yang nantinya akan disambung menggunakan baut. Oke, jadi sebelum dilakukan pengeboran untuk lubang baut penyambung rangkanya, maka part ini akan saya las titik ke rangka meja bagian atasnya. Baru nanti setelah saya bor las titiknya akan saya lepas menggunakan gerinda. Hal ini untuk memastikan semua lubang bautnya presisi berpasangan pada saat pemasangan kembali. Nah, ini saya bor untuk lubang bautnya dulu. Akan saya bor sampai tembus ke sisi rangka meja bagian atasnya. Kemudian lubang di bagian sisi rangka meja bagian atas akan saya perbesar menggunakan mata bor step drill. Tujuannya supaya nantinya kepala bautnya bisa masuk ke dalam. Setelah itu rangkanya saya balik kembali dan mur di bagian bawahnya saya las titik supaya tidak bergerak pada saat nanti dilakukan penguncian bautnya. Dilanjutkan dengan pengelasan bagian kaki mejanya. Untuk ini saya menggunakan alat bantu berupa siku 90 derajat yang terbuat dari kayu. Untuk memastikan kaki mejanya tegak lurus 90 derajat dan tidak miring ke kiri atau ke kanan. Setelah selesai, kaki-kaki bagian kiri dan bagian kanan kita sambung menggunakan besi hollow untuk memperkuat struktur dari kaki-kaki mejanya.
Nah, akhirnya selesai juga rangka mejanya, kurang lebih seperti inilah penampakannya. Bagaimana menurut teman-teman hasilnya sejauh ini? Perjalanan sepertinya masih panjang. Sekarang saya perlu membuat penahan dari dinding papan kayunya. Ide saya sederhana, menggunakan besi rak siku bekas potongan lagi, memanfaatkan besi-besi yang tersisa supaya hemat anggaran. Jadi nggak usah beli-beli lagi, karena tujuan dari DIY meja ini cuma dua, yaitu mengeluarkan dana sekecil mungkin dan hasil semaksimal mungkin. Oke, ide saya sederhana, yaitu papan dindingnya akan saya jepit menggunakan besi bekas rak siku. Tapi sebelum pengelasan besi sikunya, permukaan papan yang bersentuhan dengan besi siku akan saya ganjal menggunakan kayu ketebalan 1 mili. Hari ini karena pada saat pengelasan selesai, besi siku akan merapat menekan pada permukaan papannya, sehingga mengakibatkan papannya akan susah untuk dilepaskan dan bisa bikin lecet permukaan dari papannya. Dan kalaupun bisa dilepas papannya, akan berpotensi sulit untuk dipasang kembali karena gapnya itu pas-pasan. Jadi diganjel 1 mili supaya ada gap atau celah 1 mili untuk memudahkan pemasangan kembali. Nah, seperti yang kita lihat, papannya itu terjepit sehingga susah untuk dilepas kembali. Untungnya ada kayu 1 mm itu, sehingga pada saat pelepasan tidak menyebabkan dinding papan yang sudah diklikur itu jadi lecet. Dan ini saya lakukan pengelasan 1 batang besi hollow untuk bingkai rangka dari dinding papan kayunya. Untuk penjepit bagian bawahnya cukup dibor pada bagian bingkai bawah dan dipasang baut saja. Jadi ke depan papan dari dinding mejanya bisa dilepas pasang dan diganti kalau perlu.
Terus tiba-tiba saya kepikiran untuk menambahkan rak kecil di bagian samping kanan dari mejanya. Gara-gara kemarin itu saya jalan-jalan ke S Hardware, kalau sekarang namanya Asko kali ya, dan menemukan produk dari rel dan sikunya ini ternyata diskon cukup besar. Saya beli ini beserta sikunya 20 ribuan, sudah komplit dengan 3 pasang siku kecilnya. Untuk pemasangan cuma saya las saja ke rangka mejanya. Ya beginilah kalau alat las jatuh ke tangan yang salah, semuanya main dilas saja. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan base dari kaki mejanya yang rencananya akan saya pasang adjustable leg. Hal pertama yang saya lakukan, saya lubangi base-nya dengan step drill agar bisa masuk as dari drat adjustable leg-nya. Rencananya mur dari adjustable leg-nya akan saya las ke base-nya untuk mempermudah pemasangan adjustable leg-nya nanti. Untuk adjustable leg-nya saya beli di marketplace toko oren, jadi sayang sekali kali ini bukan barang diskon ya. Pemasangan adjustable leg ini sangat penting karena seperti yang kita tahu, kontur dari lantai rumah kita tidak sepenuhnya rata. Jadi dengan kaki meja yang bisa diatur tinggi rendahnya di setiap bagian ini memudahkan kita untuk membuat meja berdiri rata pada lantai yang miring tanpa harus menggunakan ganjelan. Karena penggunaan ganjelan tentu akan merusak estetika dari meja itu sendiri. Berikutnya kita lanjut ke tahap pengecatan dan clear coat. Baik rangka meja dan kaki mejanya saya cat warna hitam, kemudian saya clear coat. Di sini proses pengecatannya tidak saya videokan semuanya, hanya sebagian saja supaya durasi videonya tidak kelamaan. Setelah keesokan harinya menunggu catnya kering, maka inilah moment of truth-nya. Saatnya merakit kembali potongan-potongan puzzle yang sudah saya bikin ini. Semoga semuanya bisa fitting dengan baik tanpa ada kendala.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aduh, itulah saat pemasangan dindingnya gue lupa buat mengganjal dindingnya dulu. Dindingnya terjatuh dan kena ke permukaan mejanya. Kalian pasti berpikir bakal lecet kan clear coat-nya. Yap, saya juga berpikiran hal yang sama. Tapi ajaibnya lapisan clear coat dari bahan polyurethane ternyata sangat kuat dan keras. Permukaan meja tetap mulus seperti tidak terjadi apa-apa. Ajaib guys. Dari bahan-bahan sisa papannya, saya potong lagi buat alas rak atas meja dan alas rak kecil di sampingnya. Jadi keseluruhan papan ukuran 240 x 120 cm terpakai semua tanpa sisa. Nah, ini adalah penampakan dari mejanya setelah dirakit dan terpasang semua. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kalau ada saran dan komentar, jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Bye.
Next project kayaknya kita coba buat kabel manajemennya, karena seperti yang bisa kita lihat kabelnya semerawut di bawah gitu, mengganggu pemandangan. Mungkin juga project light bar untuk penerangan mejanya supaya lebih nyaman dan betah berlama-lama di depan komputer. Jadi demikian saya akhiri dulu video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah support channel ini. Saya doakan sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.